Assalamualaikum, hai semuanya. Aku Evelyn Prahaswari Kamal, kelas 1A Psikologi dengan NIM 24070160039. Evelyn akan menjelaskan materi psikologi perkembangan, yaitu teori belajar Albert Bandura dan teori Erik Erikson. Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang juga dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran sosial kognitif. Teori ini berisi pernyataan bahwa individu belajar melalui proses pengamatan, pemodelan, peniruan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Jadi, apa yang ia amati dari perilaku orang lain merupakan caranya dalam memperoleh pengetahuan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, manusia tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri, tetapi juga dari pengalaman orang lain. Teori belajar ini sering disebut dengan stimulus respons psikologis, yang artinya bahwa reward atau ganjaran dan reinforcement atau penguatan adalah pengendali dari tingkah laku manusia. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran terdapat kaitan yang erat antara reaksi-reaksi. Seperti yang sudah Evelyn jelaskan sebelumnya, bahwa peniruan ataupun pemodelan dari perilaku orang lain merupakan faktor eksternal, sedangkan faktor internal dalam suatu pembelajaran adalah efikasi diri. Apa sih efikasi diri itu? Efikasi diri adalah keyakinan atau kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Bandura, terdapat beberapa sumber informasi yang mempengaruhi pembentukan efikasi diri. Yang pertama adalah pengalaman sukses. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik atau dengan sukses, efikasi dirinya akan meningkat, membuatnya lebih percaya diri dan yakin akan tantangan-tantangan selanjutnya untuk dihadapi. Sebaliknya, ketika ia mengalami kegagalan dalam suatu hal, efikasi dirinya akan menurun, menyebabkan ia merasa pesimis dan ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman yang dirasakan seolah-olah terjadi pada diri sendiri. Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya pada pengalaman yang dialami oleh orang lain, hal itu dapat mempengaruhi perkembangan efikasi dirinya. Padahal seharusnya sikap ini tidak diperlukan, teman-teman. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi observational learning. Yang pertama adalah karakteristik model. Semakin mirip modelnya, semakin mudah bagi individu untuk terpengaruh. Yang kedua, karakteristik observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah cenderung lebih sering meniru perilaku orang lain. Sedangkan mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi jarang meniru perilaku orang lain karena mereka mengetahui dirinya sendiri dan percaya kepada dirinya sendiri. Jadi, mereka ingin menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Yang ketiga adalah konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Orang cenderung meniru mereka yang mempunyai hasil akhir yang baik. Karena adanya ketidakbaikan dalam diri seseorang menurunkan peniruan oleh orang lain. Hai, aku Evelyn akan menjelaskan tentang teori Erik Erikson. Sejarah dari teori ini berawal dari Sigmund Freud yang mengurutkan tahapan perkembangan seksual berdasarkan zona tumbuh. Tetapi menurut Erikson, ia merasa bahwa teori Sigmund ini mempunyai keterbatasan dalam penjelasannya. Oleh karena itu, Erikson yang merupakan seorang neopsikoanalisis mengurutkan tahapan perkembangan mulai dari usia anak sampai lanjut usia. Tahap perkembangan yang pertama yaitu trust versus mistrust, yaitu kondisi di mana bayi biasanya menangis karena menginginkan suatu hal, dan respon yang bisa diterima dia itu biasanya ada dua. Yang pertama, apakah orang-orang di sekitarnya akan memberi pelukan kepadanya, atau yang kedua, orang-orang di sekitarnya akan memarahinya. Ketika orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, memberi pelukan atau kasih sayang kepada bayi yang menangis tersebut, bayi bisa dikatakan bahwa keinginan bayi tersebut terpenuhi, sehingga mulai tumbuhlah kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya. Tahapan perkembangan yang kedua yaitu learning autonomy versus ashamed. Di usia dalam proses ini, anak biasanya
melakukan segala sesuatu untuk merasa puas. Dan tanggapan orang-orang di sekitarnya juga ada dua. Yang pertama, apakah orang-orang di sekitarnya mendukung anak-anak tersebut untuk mengeksplor lebih jauh, ataukah mereka akan memarahinya, melarangnya, seperti awas jangan kayak gini, nanti kamu jatuh, nanti kamu bisa terluka loh. Jika anak menerima respon seperti yang respon kedua tadi, anak akan merasa ragu, merasa bersalah, dan cenderung ia memberi keputusan berdasarkan orang lain karena ketidakpercayaannya. Tahap perkembangan ketiga yaitu inisiatif versus guilt. Masa ini adalah masa di mana anak-anak senang bermain. Secara naluriah, mereka melakukan sesuatu atau mengambil inisiatif dalam melakukan suatu hal. Dalam melakukan hal tersebut, anak-anak akan belajar gimana sih respon orang-orang di sekitarnya, apakah orang-orang di sekitarnya akan merespon dengan baik atau bahkan malah diabaikan. Tahap perkembangan keempat yaitu industry versus inferiority. Tahap ini terjadi pada usia-usia sekolah, yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun. Di sini anak biasanya belajar tentang berkompetensi sebagai individu maupun dalam sebuah kelompok. Ketika ia berkembang dengan baik, maka ia akan mempunyai kompetensi yang unggul dalam lingkungannya. Sebaliknya, ketika ia merasa tidak aman dengan lingkungannya, ia bisa saja merasa bersalah atau tidak percaya diri dengan dirinya, sehingga menjadi orang yang inferior atau kalah. Tahap perkembangan yang kelima yaitu identify versus role confusion, yang dimulai pada saat remaja. Pada saat ini, remaja akan mulai mencari identitas atau jati diri mereka. Dan di sini peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan identitas-identitas mereka, sehingga remaja tidak menjadi bingung atas jati dirinya sendiri. Tahap perkembangan yang keenam yaitu intimacy versus isolation. Tahap ini yaitu tahap di mana hubungan intim dengan orang lain seharusnya berkembang. Erikson menjelaskan hubungan intim adalah kemampuan seseorang berhubungan dengan orang lain untuk mengutarakan apa yang ia harapkan dan inginkan. Begitu juga sebaliknya. Tahap perkembangan ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi. Pada usia 45 sampai 60 tahun, seseorang bisa menjadi produktif dan kreatif, dan saat itu biasanya ia memperoleh pengakuan atau ganjaran dari orang lain berupa material, sehingga ia merasa dirinya perlu melakukan sesuatu untuk orang lain. Jika tidak, bisa saja menimbulkan perasaan yang namanya tidak berguna, atau mereka merasa dirinya tidak produktif. Dan tahap yang terakhir adalah ego integrity versus despair. Usia 65 tahun ke atas adalah ketika seseorang telah melewati ketujuh tahapan sebelumnya. Mereka merasa telah melalui hidupnya dengan baik dan mempunyai perasaan integritas karena telah membantu kehidupannya untuk dihargai orang lain. Sekian dari Evelyn, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.